Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Friendly Frost yang berjudul Pengantin Dedemit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sampai di rumah, kemesraan itu berlanjut. Ketika berdua ada di kamar, Andika langsung memeluk Nadia dan menciumnya. Nadia kali ini tidak menolak. Andika membawa istrinya ke tempat tidur. Keduanya memadu kasih seperti pasangan yang sudah lama tidak bertemu. Mas, kamu mandi, aku nanti nyusul ke situ. Aku mau beres-beres sebentar. Nadia berkata saat mereka berhenti sejenak dari kemesraan tadi. Andika membalas dengan tersenyum. Dia lalu pergi ke kamar mandi untuk menuruti permintaan istrinya. Nadia melepas pakaian yang sudah menempel seharian. Dia mengambil lingerie baby doll dari lemari dan mengenakannya. Ini bakal menggoda suaminya. Nadia menuju ke kamar mandi dan terdengar deras suara air shower. Mas, kamu set airnya hangat kan? Aku gak mau dingin-dingin. Sosok laki-laki sedang berdiri di bawah shower. Samar-samar kelihatan dari kaca shower box yang sedikit buram karena uap air shower. Kayaknya kamu set airnya panas banget deh mas, sampai ngembun gitu. Nadia membuka pintu shower box. Namun tiba-tiba dia berteriak dengan histeris. Ketika sosok di shower box itu menghadapnya, dia tidak melihat wajah Andika, melainkan wajah tanpa bola mata. Rongga matanya hitam legam, seperti berhasrat menyedot roh siapapun yang dia tatap. Mulutnya sendiri menyunggingkan senyum lebar, selebar dari ujung kuping ke ujung kuping. Nadia masih berteriak-teriak dan memejamkan mata. Namun ketika terpejam, bayangan itu malah makin menjadi-jadi. Dia mendengar tawa di kepalanya. Ekspresinya persis seperti bayangan yang dilihatnya di perjalanan menuju Bali. Hei, kamu kenapa? Andika mengguncang-guncangkan tubuh istrinya. Nadia membuka mata dan melihat suaminya di depannya. Dia lalu menjatuhkan badan, duduk di ubin kamar mandi dan menangis. Aku tidak kuat, mas. Ucap Nadia. Aku di sini, ayo tenangkan diri. Pucuk Andika. Kamu di sini tapi aku tidak melihat kamu, mas. Aku melihat sosok yang beda. Ngeri, mas. Nadia masih terseduh. Aku bahkan tidak yakin siapa yang di hadapanku. Lanjutnya ragu, apa dia sedang bersama suami yang dia sayang atau makhluk lain. Andika tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nadia memaksakan diri untuk berdiri. Dia berjalan cepat menuju ke kamar. Andika mengikutinya dari belakang. Di kamar, Nadia berganti pakaian. Lalu mengambil beberapa helai pakaian di lemari dan dimasukkan ke tas. Kamu mau kemana? Andika makin bingung. Ke rumah Mbak Laura. Ucap Nadia sambil sesekali terisak. Kamu mau ninggalin aku lagi? Kata Andika. Aku tidak sanggup mas, mungkin memang kita harus pisah dulu. Andika pun lemas, dia tidak tahu bagaimana lagi membujuk Nadia. Saat dia mengira semua akan baik-baik saja. Aku bingung, kamu maunya sebenarnya apa? Ya sudah, aku antar kamu ke Mbak Laura. Kata Andika pasrah. Gak usah mas, aku mau sendiri dulu. Aku bisa manggil taksi. Lagi-lagi Andika merasa dipukul.
Setidaknya di perjalanan menuju rumah kakaknya, dia bisa membujuk pelan-pelan. Nadia duduk menunggu taksinya datang di kursi teras. Sedangkan Andika hanya bisa melihat dari dalam rumah. Bahkan untuk berada di dekat istrinya saja dia tidak diperkenankan. Lagi, Andika harus melewati malam sendiri di rumah ini. Gimana bos? Kayaknya gundah banget sampai harus ke Bogor ketemu aku, ucap Albert setibanya di kafe. Sehari setelah Nadia minta menginap di rumah kakaknya, Andika tidak mau membuang waktu. Dia pun menemui sepupunya. Iya Bert, cuma kamu aja yang bisa paham soal ini, kata Andika dengan lemas. Kamu gak cerita apa-apa di WA maupun di telepon semalam. Ada apa sih, Nadia? Tanya Albert. Problemnya kayaknya gak cuma soal dia doang, Andika bercerita. Albert memasang telinganya mulai dari kejadian di alas mantingan sampai kengerian di shower box, diceritakan dengan lengkap dan detail. Albert terperanggah, tidak menyangka harus mendengarkan itu semua. Wow, itu yang dia ucapkan setelah mendengarnya. Albert memperhatikan sepupunya yang kelihatan amat gusar, sedikit gemetar setiap mengambil gelas kopi. Mungkin kamu bilang gak masuk akal, tapi problem ini nyata. Dan tiba-tiba HP Andika berbunyi. Seseorang menelpon, nomor asing, tidak dari daftar kontak tersimpan. Andika pun berbincang-bincang dengan orang itu, karena itu orang yang ternyata adalah orang yang dia kenal. Oh, baik-baik saja kok. Aku tiba dengan aman di Jakarta. Setelah pembicaraan singkat, Andika diam sejenak. Aneh. Tadi Pak Lek Marto telepon. Lirih Andika. Setauku dia tidak punya HP, tapi tiba-tiba saja telepon dan mau mampir ke Jakarta, kata Andika. Ada keperluan mungkin, jawab Albert. Sebenarnya ada satu yang belum diceritakan, dan Nadia tidak tahu ini. Aku harap kamu bisa merahasiakannya. Waktu Nadia ninggalin aku pas di Bali, aku stres banget. Aku sempat memang tinggal sehari, tapi aku gak tenang. Akhirnya aku balik ke desa Simbah, ketemu kenalan yang di sana. Di situ aku ngobrol-ngobrol dan ngurek-ngurek apa yang dia ketahui tentang Pak Lek Marto. Gak banyak sih yang diceritain, tapi dia cerita kalau Pak Lek memang suka kedatangan tamu yang warga desa itu tidak kenal. Tidak sering, tapi cukup rutin. 3 atau 4 bulan sekali lah. Selain itu tidak ada keanehan lain. Lalu aku parkir mobilku agak jauh dari desa dan meminjam motor kenalan. Aku menyelinap ke desa, memantau rumah Simbah dari kejauhan. Awalnya tidak menemukan apa-apa, tapi suatu malam lampu temaram kelihatan dinyalakan di kamar belakang, kata Andika. Kamar pintu hijau, Albert menyelak. Iya, aku tunggu kan, kemudian asap keluar dari jendela kamar itu, dan tiba-tiba saja lampu itu mati, ucap Andika melanjutkan. Itu kamar sehabis Simbah tidak ada memang makin serem sih, ucap Albert. Bert, kamu kan dulu suka nakut-nakutin aku dan sepupu-sepupu lain. Itu cerita kamu bener gak sih? Kata Andika. Namanya anak kecil, banyak ngarangnya lah aku waktu itu. Tapi aku sempat juga melihat hal-hal yang ganjil, Albert berkata. Ada satu hal yang aneh banget soal Pak Lek Marto. Waktu kelas 4 atau kelas 5 SD, aku lupa. Aku ke rumah Simbah. Nah, suatu hari bapak dan ibu ke Solo. Aku ditinggal 2 hari. Suatu malam Simbah suruh aku ke Lek Tukinah.
tetangga sebelah. Disuruh main sama Suparmi. Terus namanya anak laki-laki kan pasti bosen kalau main sama anak perempuan. Keluarlah aku yang bocah sok tahu itu. Sok ide pengen ke rumah padahal sudah dilarang. Mbah Putri, Simbah, Lek Marto, Lek Minah duduk di tikar bareng banyak orang berbaju-baju hitam. Ada kali 10 orang berbaju hitam. Tamu-tamu itu tampaknya senang, menikmati suguhan dan kadang tertawa-tawa. Lalu aku ngintip kan. Terus Simbah ngasih tampah kecil yang isinya aku lupa apa. Kayak bunga-bunga, kendi dan ada dupa. Terang Albert. Loh, ada Lek Minah? Andika bertanya. Bu Lek Minah adalah kakak dari Pak Lek Marto. Iya, jadi dia harusnya tahu ada apa dengan tamu baju hitam-hitam itu. Kata Andika. Dik, itu kan urusan keluarga. Harusnya orang tua kita juga tahu itu apa. Kamu gak mau tanya ke ayahmu? Kata Albert. Bert, kamu tahu sendiri kan problemku sama Nadia sebelum menikah. Betapa ayah dan ibuku pusing banget ngurusin sampai akhirnya kita menikah. Kalau aku cerita ini apa gak makin darah tinggi mereka? Kata Andika. Terus kamu mau tanya ke Lek Minah? Kamu tahu kan dia gak sehat? Kata Albert. Iya, kemarin sebelum ke rumah Simbah, aku sempet jenguk dia di Solo. Gak bisa diajak ngomong sama sekali. Andika memegang kepalanya, seolah beban berat menggumpal di situ. Dan dengan mengusapnya bisa menghilang. Tai, aku konfirm ke Lek Manto aja lah pas dia kesini. 2 hari setelah pertemuan dengan Albert, Pak Lek Marto tiba di Jakarta. Andika menjemputnya di stasiun kereta. Ayahnya yang memintanya untuk menjemputnya. Andika banyak pertanyaan yang diutarakan. Dia tidak mau problem ini jadi terlalu lama. Seperti hari ini, Nadia masih menginap di tempat kakaknya. Andika masih kesulitan untuk membujuknya pulang. Komunikasi mereka pun seadanya. Menikah baru saja 1 bulan tetapi sudah berpisah berhari-hari. Keduanya masih belum tahu apa yang harus dilakukan untuk kembali seperti semula. Pak Lek, ada kebutuhan apa di Jakarta? Andika bertanya di mobil perjalanan ke rumahnya. Urusan rumah, ada yang mesti dibahas sama bapakmu, kata Pak Lek. Loh, Pak Lek kenapa gak tinggal di tempat bapak saja di Kebangusan? Andika seperti agak ogah omnya tinggal di tempatnya. Bapakmu yang minta aku tinggal di tempatmu, Dik. Katanya dia minta aku doakan rumah barumu. Aku juga gak lama kok, 2 hari juga pulang, kata Pak Lek. Andika tidak bisa menolaknya. Karena ayahnya sendiri juga sudah berpesan untuk mempersilahkan Pak Lek Marto tinggal di tempatnya. Lek Marto di rumah, kamu kesini. WA Andika ke Nadia. Kamu yakin mas, aku pergi dari rumah karena mau jauh-jauh dari hal-hal berbau desa itu. Sekarang kamu minta aku ke sana, di mana penghuninya lagi mampir. Balas chat Nadia. Mungkin kalau ketemu dia, Lek Marto bisa jelasin semua. Bujuk Andika. Gimana kalau dia yang bikin ini semua terjadi? Balas Nadia. Kamu jangan sembarangan gitu. Balas Andika dengan menggunakan tanda seru. Setiba di rumah, Andika masih berbalas pesan. Bahkan tadi sambil menyetir dia sempat ditegur oleh omnya. Percakapan Nadia dan Andika jika dibaca penuh kata-kata tidak menyenangkan. Makian balas makian. Dik, kamar mandi di mana ya? Tanya Pak Lek. Karena terlalu larut dalam pertengkaran, Andika lupa mengarahkan omnya.
Dia menyimpan HP-nya di kantong lalu mengantar Pak Lek Marto ke kamar mandi dan kamar tidurnya. Notifikasi pesan WA kembali berbunyi. Pesan dari Nadia. Kamu kira hubungan ini bisa dipaksakan? Aku sudah bilang sama orang tuamu ya, kalau kita ini gak bisa bareng. Kalau bukan ibumu nangis-nangis di hadapanku, aku gak sudi sama sekali. Bunyi pesan dari Nadia. Ngapain sih kamu ungkit-ungkit itu? Aku kira sejak kita menikah problem itu selesai. Balas Andika. Brengsek. Andika kesal. Dia keluar ke teras, duduk berdiri dan bingung sendiri bagaimana keluar dari kekalutan ini. Problem dia dan Nadia jadi merembet kemana-mana. Dia duduk menatap kosong ke rumah-rumah di sekitar. Lampu teras rumah-rumah menyala meski tidak berpenghuni. Matanya lalu tertuju ke dua sosok kecil berjarak 10 meter darinya. Dua sosok itu sedang duduk seperti bermain sesuatu. Tidak jelas wujudnya, tapi seperti dua anak kecil. Andika mengerutkan dahi. Heran, itu anak-anak siapa? Dia berdiri dan sedikit mendekat karena penasaran. Kedua anak itu seperti melihat kalau Andika mendekat. Mereka juga ikut-ikutan berdiri. Andika lalu memperhatikan wajah mereka. Tetapi kesulitan karena yang dia lihat hanya wajah yang buram. Seperti tanpa wajah. Andika lalu menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kedua anak itu saling bergandengan lalu berjalan pelan mendekat. Wajah mereka yang buram dan polos itu perlahan berubah. Dari polos lalu memiliki kelopak mata tanpa bola mata dan mulut terbuka. Andika pun memucat. Dik, handuk saya taruh di mana ya? Pak Lek Marto memanggil dari kejauhan. Andika pun menengok ke omnya, lalu ketika memalingkan lagi, anak-anak itu sudah tidak ada. Sebentar Pak Lek, jawab Andika. Setelah membantu Pak Lek Marto, Andika makin penasaran dengan anak-anak itu. Dia keluar lagi, tetapi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dia berjalan sebentar mencari-cari, tapi tetap tidak ada. Andika kembali ke rumah, mencoba apakah dia bisa beristirahat tanpa diganggu bayangan ngeri itu. Pagi-pagi Pak Lek Marto pamit. Dia minta dipesankan taksi untuk diantar ke rumah ayah Andika. Tadinya dia mau mengantar, tetapi Pak Lek agak ngotot untuk sendiri saja karena dia mau berangkat jam 5.30 pagi. Andika pun menuruti. Dia sendiri harus pergi ke kantor. Dari rumah seperti biasa jam 7. Setelah Pak Lek Marto sudah mendapat taksi, Andika pun ke kamar mandi. Selesai mandi, Andika menemukan hal yang ganjil di dekat tempat dia menaruh handuk. Di dekat tempat handuk ada sejumput garam dengan beberapa benda lain di atasnya. Andika mendekat. Dia melihat ada sebatang kayu manis, peniti, lalu ada gumpalan kain, entah itu apa isinya. Benda-benda itu tidak pernah ada sebelumnya. Andika makin penasaran. Apakah dia akan menemukan benda misterius itu di tempat lain di rumah ini? Dia lalu mengelilingi rumah. Dan benar saja, dia menemukan gumpalan garam ada di sudut-sudut lain di rumah ini. Dia menemukan 5 segenggam garam dengan benda-benda lain. Pulang dari kantor, Andika menunggu Pak Lek Marto kembali ke rumah. Kira-kira 1 jam lalu dia memang menelpon keponakannya, minta arahkan kembali ke rumah.
Sekitar pukul jam 9 malam, Pak Lek Marto tiba. "Lek Marto, itu apa ya? Kok banyak garam ditabur kemana-mana?" Andika menghardik. Baru saja Pak Lek Marto tiba di pintu, sudah ditanya begitu. Dia pun lugas menjawab, "Kan ini rumah baru untuk menolak bala, sekaligus diturunkan rejeki dan kebahagiaan," kata Pak Lek Marto. "Rumah ini tidak butuh itu, Pak Lek," kata Andika. "Sudah tradisi, nggak perlu khawatir. Rumah Simbah juga ditaruh garam," kata Pak Lek. "Pak Lek, mumpung Pak Lek di sini juga, aku mau bertanya." Saatnya Andika mengutarakan semua kejadian yang dialaminya dan Nadia. "Ada apa, Todik?" tanya Pak Lek. "Nadia tidak di rumah karena dia mau menjauh sementara dari aku. Dia baru saja mengalami hal-hal mengerikan," kata Andika. "Loh, Nadia kenapa?" tanya Pak Lek. "Dia nggak apa-apa secara fisik, tapi selama perjalanan bulan madu kemarin, dia melihat hal-hal yang belum pernah dia alami. Bahkan di sini dia melihat itu," ucap Andika. Wajah Pak Lek Marto berubah. Dia seperti akan memberitahu sesuatu. "Dik, ada yang perlu kamu tahu," kata Pak Lek. Tiba-tiba lampu rumah mati, gelap gulita. Andika mendengar seperti suara saklar meteran listrik yang mati tiba-tiba. "Pak Lek, aku coba cek saklar dulu," kata Andika. Lalu ketika senter HP dinyalakan, dia melihat hal yang kembali membuatnya pucat. Dengan cahaya secukupnya, dia melihat sosok di depannya bukan Pak Lek Marto lagi. Sosok itu tidak terlihat wajahnya. Kepalanya menunduk, pakaiannya hitam-hitam, dengan kemeja tradisional tanpa kerah serta celana selutut. Kepalanya terikat kain batik dengan warna kusam. "Pulang!" Itu kata sosok di depannya. Andika berdiri ketakutan. Lalu didengarnya suara orang mengetuk pintu rumah. Andika pun makin bergidik. Tiba-tiba saja dia berkeringat dingin. Indranya di saat seperti ini malah semakin tajam. Andika pun bisa menangkap bahwa ketukan pintu itu memiliki pola ketukan jam dinding tua di rumah Simbah. Ketukan Westminster. Bedanya ini tanpa nada, hanya suara ketukan yang datar. Sosok yang tadi menirukan Pak Lek Marto itu berdiri dengan kepala masih menunduk. Ketukan di pintu terdengar makin keras, dan kini terdengar ketukan yang sangat keras yang menandakan jam. Sosok hitam-hitam itu membuka pintu. Ada banyak sosok lain menunggu di luar. Peniru Pak Lek Marto masih memegang ganggang pintu. Menatap sosok-sosok lain di luar rumah, mereka berlirih. "Pulang!" Andika mematung. Sosok yang menirukan Pak Lek Marto menengok ke arahnya. Kini wajahnya terlihat jelas. Senyumnya yang selebar dari telinga ke telinga kini menghantui Andika. Sosok dengan senyum dari telinga ke telinga itu lari ke arah Andika. Andika berusaha menghindar tetapi kalah cepat. Sepertinya seluruh tubuhnya tidak kuat menopang dirinya lagi. "Pulang!" Ucapan itu terngiang-ngiang terus hingga suara HP berdering. Andika membuka mata dan sadar dia sedang terlelap di sofa. Lampu menyala, padahal Andika amat yakin tadi mati karena saklar turun. Lalu siapa yang menyalakan? Ucapan sosok tadi masih membekas di bayangan kengerian. Dia melihat ke HP yang menyala. Dan terlihat ada pesan ayahnya yang berbunyi, "Pak Lek gak ke rumahmu,
Dia nginap di sini lalu pulang subuh. Andika tidak punya energi lagi untuk bertanya-tanya siapakah sosok tadi jika Pak Lekmarto masih di rumah ayahnya. Sudah terlalu absurd dan membingungkan. Tubuhnya terlalu lemas, bahkan untuk mencari cara keluar dari situasi ini. Pengantin Dedemit bagian pertama selesai. Nah sobat horor, tunggu kelanjutan cerita Pengantin Dedemit bagian kedua dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.